Nah, pada pembahasan duha kali ini, saya ditugaskan diminta untuk menyampaikan 10 sahabat Nabi SAW yang dibebaskan dari api neraka. Tapi karena kita ada 3 sesi, besok dengan lusa, sehingga biar ngaji lagi, jadi nggak saya tulis dulu semua materinya. Menyampaikan 10 hadis dari 10 sahabat Nabi yang sudah dijanjikan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW ini sangat menekankan kita untuk menghormati orang-orang terdahulu, menghormati para pejuang, menghormati para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kita ini disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tahu terima kasih. Kata Nabi SAW, malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang nggak tahu terima kasih berarti nggak syukur sama Allah. Nah, maka kalau kita dikasih dunia saja, berterima kasihnya luar biasa. Ada orang yang nyumbang, ada orang yang bantu, ada yang orang ngasih takjil. Kita ini sudah terima kasih sekali. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, yang dengan mereka kita ini kenal dengan Allah, yang dengan perantaraan dan pengorbanan mereka sehingga Islam tersebar ke seluruh alam sampai ke Cina sana. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dimakamkan di Cina itu, sampai ke Indonesia bahkan. Karena perjuangan mereka itu sehingga agama ini tetap tersebar dan tegak di atas muka bumi ini. Asbab mereka ini orang-orang pilihan Allah, nggak sembarangan ini Pak. Maka kalau kita lihat biasanya ini, cara mudah untuk sukses itu adalah mengikuti orang sukses. Kalau ada adik-adik mau sukses dalam belajar, misalnya, adik lihat aja temennya yang paling pintar, temennya yang paling sukses, temennya yang nilainya paling bagus. Ikuti semuanya, cara belajarnya, bangunnya, cara nulisnya, cara bacanya, cara ngafalnya. Nanti adik-adik juga sama itu, kurang lebih. Kalau ada pebisnis, ingin bisnisnya sukses, lihat aja cari pebisnis yang sama, dengan jenis komoditas barang yang dijual pun sama, kok dia bisa cari yang sukses. Ikuti semuanya, ikuti gimana negonya, gimana marketingnya, gimana jual belinya. Nanti bapak-bapak ibu ini jadi pengusaha sukses. Jadi kalau seandainya bapak sekarang nggak punya ilmu nasi goreng, ilmu bikin nasi goreng yang enak tuh nggak, mau bikin usaha nasi goreng, jangan trial and error. Bikin nasi goreng coba nggak enak, buang lagi nasinya, bikin lagi nasi nggak enak. Ini kelamaan, kapan jualnya? Itu pun kalau laku lagi. Cara tercepat untuk jadi juragan nasi goreng gimana? Cari nasi goreng yang paling laku. Terus bapak telusuri semuanya, dari bangun tidur dia kalau bisa milih bahannya gimana, belinya di mana, cara motong bawangnya gimana, cara ngeraciknya gimana, masak berasnya gimana. Semua bapak ikutin, plek-plek, kalau bahasanya ini plek-plek ini, 100%. Nanti bapak ibu jadi juragan nasi goreng, gitulah kurang lebih. Nah, maka di dalam agama ini juga sama bapak ibu, adik-adik. Untuk bisa sukses, masuk surga, kesuksesan kita itu bukan diukur dengan dunia ini bapak. Orang kaya itu nggak sukses. Orang yang banyak anak itu belum sukses. Orang yang banyak follower itu nggak sukses. Jangan terpedaya adik-adik, pengen banyak subscribernya, itu nggak sukses itu, belum. Sukses itu kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sukses itu kalau bebas neraka, masuk surga, ini baru sukses. Maka kesuksesan kita ini qad aflahal mu'minun. Sukses itu kalau benar imannya. Lantas bagaimana biar kita sukses ini dunia dan akhirat? Kesuksesan kita ngikut orang-orang yang sukses sebelum kita. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ini sahabat ini. Makanya dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang terdahulu, orang-orang muhajirin dari hijrah Mekah ke Madinah, maupun orang-orang para sahabat Ansor yang sudah mempersiapkan tempat dan iman di Madinah, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bi ihsan, ngikutin mereka dengan betul-betul ngikut. Walladzina taba'uhum bi ihsan, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah bakal ridho, senang, cinta sama mereka. Mereka pun akan ridho, senang, cinta dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala.
radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini dapat surga, jannatun tajri tahtal anhar, dapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Hanya dengan ngikut, modal ngikut aja Pak. Jadi agama kita sebenarnya mudah. Agama kita ini modalnya ngikut aja Bu. Ibu-ibu pelajari bagaimana orang-orang wanita solehah terdahulu itu. Ngikut aja. Bapak-bapak ini ngikut bagaimana untuk dapat ngikut seperti para sahabat terdahulu. Adik-adik itu ngikut anak-anak para sahabat terdahulu. Ngikut aja. Nanti Allah juga ridho sama kita. Mudah sekali ini. Mudah sekali. Nah cuman permasalahannya, kita ini seringnya dengar superhero yang fana, yang palsu. Sampai ada anak-anak itu pengen jadi Superman, lompat dari lantai 3 mati. Saking pengen ngikut jadi Superman itu, kirain pakai sayap aja, pakai cancut di luar, bisa terbang. Ujungnya mati. Salah ngikut. Karena yang ditonton, yang didengar, yang diceritakan ini cuma perkara-perkara orang-orang yang kelihatan hebat di dunia saja. Apalagi di film tuh. Itu sangat menipu sekali tuh. Nggak ada jagoan tuh mati duluan tuh, nggak ada itu. Rambo walaupun satu orang bisa ngalahin ribuan, itu semuanya kena semua. Giliran dia ditembak, cucu bisa lari nggak kena, itu gimana itu? Dianya padahal nggak pakai baju. Tentara-tentara pakai topi, pakai ini, nggak kena. Allahu Akbar. Kan kelihatan kita ini ditipu, senang Pak. Saking senang itu senang nontonin aja nih kan. Saking senangnya ditipu tuh ya. Enak aja nonton itu. Oh. Atau ada film-film jagoan udah ganteng, cakep, pinter, keren, berantemnya lagi. Wah sempurna sekali. La ilaha illallah. Nah maka sekarang kita ini belajar untuk mempelajari kehidupan orang-orang terdahulu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dulu itu para sahabat itu ada sebagiannya yang dakwahnya itu datang ke kampung, datang ke suku. Mereka dakwahnya cukup berkata, kunu mithlana. Orang-orang kampung, sini kami ngajak kalian untuk sukses. Caranya gimana? Ikut seperti kami ini. Gitu aja udah. Dakwahnya ini ikut seperti kami. Maka kita ini dituntut sama Nabi itu benar-benar menghormati para sahabat dan ngikuti para sahabat. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ashabi kan nujum, para sahabat saya ini seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan sahabat yang mana satu kalian mau ikut, kalian akan dapat hidayah. Dengan bintang mana yang kalian ikuti, kalian akan tahu arah pulang. Nah, maka kita berusaha belajar ini bagaimana niat untuk mencontoh para sahabat, insya Allah. Begitu juga untuk mengetahui kadar mereka. Mereka ini sudah ahli surga. Nah, di antara sahabat-sahabat Nabi ini, Pak, Bu, ada sahabat Nabi itu memiliki tingkatan-tingkatannya, derajat-derajatnya. Yang paling tinggi itu adalah 4 sahabat utama sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga. Nah ini ada 10. 1 Sayyidina Abu Bakar. Nah itu besok kita ulang lagi nih. 2 Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3 Sayyidina Utsman bin Affan. 4 Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 5 Sayyidina Zubair bin Awam. 6 Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. 7 Sayyidina Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal. 8 Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. 9 Sayyidina Abdurrahman bin Auf. 10 Sayyidina Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada 10 yang dijanjikan Nabi ini masuk surga. Jadi sekarang ini kita ingin masuk ada kecintaan kepada para sahabat ini Bapak Ibu. Cinta sama orang, nyebut orang soleh ini aja turun rahmat. Apalagi sampai ada muncul cinta ini. Dulu waktu ada seorang kampung Arabi ini datang, Nabi lagi ceramah, lagi khutbah. Tiba-tiba ada orang kampung datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Nabi, emang orang kampung itu Pak, adabnya kurang. Ini orang kampung Arab maksudnya. Orang Arab kampung loh kebalik ini ya. Adabnya itu sopan santunnya sama Nabi ini kurang. Tapi sahabat tuh seneng kalau ada orang Arab kampung. Karena berani nanya. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu, yang di Madinah itu, mau nanya tuh ragu-ragu, sopan apa enggak, sopan. Tapi kalau orang Arab kampung datang, ya Rasulullah langsung. Enggak ada adabnya sedikit lah gitu ya, agak-agak nyeleneh. Tapi ini tunggu-tunggu malah. Orang Nabi itu lagi ceramah kok tiba-tiba malah motong, ini kan badui benar ini kan.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini, adik-adik ini kalau masih belum beradab ini mungkin emang turunan dari Arabi ini, turunan dari Arab kampung, nggak apa-apa emang ya. Di zaman Nabi juga ada yang kayak gitu. Lagi Nabi itu tiba-tiba ditanya, Nabi, kiamat kapan sih? Oh ini pertanyaannya ini. Mata sah, kiamat tuh kapan Nabi? Maka Nabi SAW nggak jawab. Nabi alihkan pertanyaannya dengan yang lebih penting. Satu, memang karena Nabi sendiri nggak tahu. Yang kedua, bukan tahu yang penting. Maka Nabi alihkan. Nabi bilang, ma'ada talaha. Terus kalau kiamat, ente udah nyiapin apa? Sama Nabi dibalikin ini. Kapan kiamat? Ente udah nyiapin apa? Yang paling penting tuh apa yang disiapin, bukan tahu kapannya. Sebab kalau tahu kapannya doang, nggak ngefek Pak. Tapi nggak nyiapin, nggak ngefek. Dulu itu ada film katanya 2012 ya kiamat itu. Sekarang udah 2022 kok nggak kiamat gimana coba. Dulu prediksi katanya 2022. Sekarang pun nggak kiamat. Jadi memang nggak penting, tahu itu nggak penting sebenarnya sih. Sama kayak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tuh tahu penting apa enggak? Coba menurut Bapak ini Lailatul Qadar tuh penting nggak kita tahu tuh Pak? Nggak penting Pak. Terus kalau tahu tuh so what? Gitu. Kan bukan taunya yang penting sebenarnya kan? Yang penting tuh kita tuh ibadahnya itu sebenarnya, ngisinya itu. Kalau nggak tahu nggak dosa. Tapi kalau nggak ngisi, nggak ibadah, rugi. Jadi gini kira-kira. Ini kadang orang banyak yang salah kaprah. Nyari Lailatul Qadar tuh dicari kapannya. Nabi aja merahasiakan kok, dibongkar-bongkar tuh gimana? Ya bukan rahasia lagi kalau dibongkar-bongkar. Prediksi ya, prediksi itu ulama. Nama juga prediksi, kayak prediksi cuaca. Bisa jadi hujan, bisa jadi enggak. Nama juga prediksi. Oh ini kayaknya hujan nih Lailatul Qadar ini. Totonya malam 23 hujan, 25 hujan, 27 hujan, ayo yang mana satu kan? Jadi mengetahui itu enggak penting sekali lagi ini. Enggak, memang Nabi itu enggak nyuruh kita tahu. Ayo carinya tuh harus tahu. Enggak mesti kok. Enggak, bukan. Nabi suruh taharrau, dapatkan itu Lailatul Qadar itu. Suruhnya mendapatkannya, bukan taunya. Jadi pengetahuan tentang tahu itu sangat tidak penting. Kalau bagi saya ini enggak penting. Justru malah yang ada mungkin ada sedikit kesombongan kalau tahu ya. Biasanya Pak. Nanti setelah Ramadan selesai, kumpul-kumpul Idul Fitri, nah, orang nggak ada ngobrol tentang Lailatul Qadar yang udah lewat. Menurut ente kemarin Ramadan Lailatul Qadar kapan? Ini muqaddimah buat dia tuh mau ngasih tahu bahwa dia tuh udah tahu gitu loh. Pura-pura aja nanya, menurut ente kemarin tuh Lailatul Qadar kapan? Saya sering tanya gitu. Menurut antum kapan Lailatul Qadar? Ya nggak tahu lah. Yang penting saya itikaf selesai kan. Pokoknya saya yakin dapat. Tahu nggak masalah. Nanti dia baru ngasih tahu. Kalau menurut aneh 27 kayaknya. Lah kalau berbeda gimana? Menurut saya 21, tapi menurut Anda 27. Lah yo gimana ini? Siapa yang jadi jurinya ini? Ini cuman sekedar mau sok-sokan aja, pengen ngeliatin bahwa dirinya tuh tahu Lailatul Qadar, terus mau dianggap wali, biar diciumin tangannya gitu. Wah ini kan, malah yang ada jadi sombong malah ini kan, bukannya malah tawadu, ini kan salah satu tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar itu disalami Jibril. Wa man safahahu Jibril, kata Nabi ini, raqqa qalbuh. Kalau Jibril udah bersalaman, berjabatan dengan Jibril di malam Lailatul Qadar, maka hatinya tuh jadi pengen nangis saja, lembut hatinya. Jadi kalau Bapak bisa nangis itu udah Lailatul Qadar, itu tanda-tanda dapat Lailatul Qadar itu. Dan nggak perlu juga orang tahu sebenarnya itu. Yang penting pokoknya saya sudah berusaha 10 hari, masa yang nggak dapat, mendingan daripada nebak-nebak, mendingan kayak Bapak kan, enak. 21 habis, pokoknya nggak pakai tebak-tebakan, saya borong semuanya sekalian. Daripada ntar tebak totonya busuk, misalnya kan. Milih salah satu doang tapi totonya zong, mendingan kita full selesai. Sama juga kiamat. Nah ini si Arabi ini, si Arab kampung ini, nanya Nabi lagi ceramah kok diputus. Nabi kiamat kapan? Sama Nabi dibalikin, ma'ada talha, kamu nih nyiapin apa? Akhirnya jawabnya ini jawaban yang luar biasa sebenarnya. Ada tulaha, saya enggak ma'adatulaha kasrata saum wala siyam. Saya enggak mempersiapkan banyak puasa sih. Saya enggak nyiapin banyak sholat, udahnya enggak banyak ibadah, tapi nanya-nanya kiamat kapan ini. Tapi katanya, walakin uhibbullaha wa rasulah. Luar biasa. Saya sih enggak banyak sholat Nabi, saya enggak banyak sholat sunnah, saya enggak banyak puasa sunnah, tapi saya ini cinta sekali sama Allah dan Rasul. Itu aja jawabannya.
Maka Nabi SAW bilang, almar'u ma'aman ahab, anta ma'ahman ahbabta. Oh, kalau gitu nanti kamu di hari kiamat bersama orang yang kamu cintai. Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala sebagai perawi hadis ini, mendengar hadis kayak gitu, hatinya berbunga-bunga. Alhamdulillah ya Allah. Kata beliau, langsung beliau bersaksi, wa ana uhibbullaha wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar. Kalau saya pokoknya cinta Allah, cinta Rasul, cinta Abu Bakar, cinta Umar. Berharap besok dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Nah, kita ini belajar ini nih, 10 hadis atau 10 sahabat yang disurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berharap besok dikumpulin sama mereka. Berharap itu. Berharap agar mereka ini bersedia nolong dan memberi syafaat kita besok di hari kiamat. Satu dari kalangan sahabat Nabi itu lebih tinggi, Pak, perhatikan ini Pak nih, serendah-rendah sahabat Nabi yang kencing di masjid. Kan ada sahabat Nabi kencing di masjid toh, yang Arab kampung itu juga sama, ya, tapi beda orang gitu ya. Serendah-rendah sahabat Nabi yang kencing di masjid, itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, pimpinan para wali. Ini kata ulama tuh begitu. Sebab tidak akan ada Syekh Abdul Qadir Jailani kalau tidak ada sahabat gitu loh. Beliau tidak akan mencapai kewaliannya kalau tidak dengan ajaran yang diajarkan oleh para sahabat Nabi. Gara-gara ada sahabat Nabi yang kencing di masjid, akhirnya ada hukum gimana membersihkan air kencing. Ada hukum bagaimana merespon orang yang baru kenal agama. Macam-macam itu dari satu hadis itu. Itu kan asbab karena yang kencing di masjid. Tapi bukan berarti sekarang ada sunnah kencing di masjid akhirnya gitu kan, ngompol akhirnya nih. Bukan begitu jadi ntar pengambilan kesimpulannya ya. Cuma ini kata ulama itu ditekankan itu. Jadi sehingga kita kadang-kadang, Pak, Ibu, kadang-kadang sebagian masyarakat kita sering sekali menceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan manakibnya, bagus. Sering sekali menceritakan manakib-manakib juga wali-wali lain. Mungkin Habib Fulan, bagus, sangat bagus. Menceritakan orang-orang soleh itu membuat kita ini menjadi cinta sama orang soleh. Dan ingin mengikuti kehidupan orang soleh. Orang tuh kalau ngefans tuh, tanda fansnya kuat, ya ngikut. Kamu fans sama siapa? Sama Cristiano Ronaldinho. Terus katanya, loh kok kamu tanda fansnya apa? Apa ya? Oh, rambutnya diikuti cara nyukurnya. Pengen juga kayak dia main bolanya. Banyak lah. Pokoknya tanda cinta itu ngikut. Nah, maka masyarakat kita ini cerita-cerita manakiban dengan wali-wali itu udah bagus. Tapi rasanya masih kurang. Kurangnya dari mana? Satu, biasanya menceritakan manakib hanya karomahnya. Itu bagus untuk sekedar cintanya. Tapi tidak diceritakan atau kurang diceritakan gimana kehidupannya. Biar mereka jadi wali-wali kekasih Allah itu gimana gitu. Amalannya gimana? Keilmuannya gimana? Itu yang kekurangannya kita itu. Yang kedua, kekurangannya ini. Wali-wali itu diceritakan, tapi sahabat-sahabat Nabi cuma dengernya ketika ada tahu aja ini. Juga tulisan masjid aja, tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, biasanya di masjid-masjid aja taunya. Tapi kalau suruh cerita, Abu Bakar tuh kayak gimana? Kehidupannya gimana? Kehebatannya gimana? Kayak ini kan. Ini kekurangan kita. Saya enggak katakan bahwa manakiban atau haul wali itu salah, bukan. Bukan itu, Pak. Tapi kita bisa nggak ngadain haul Sayyidina Abu Bakar gitu. Haul. Ini kalau yang mau haulan silakan, yang nggak mau haulan itu terserah itu mah ya. Cuman yang jelas menyebutkan kebaikan orang-orang soleh, khususnya para sahabat Nabi ini penting. Karena mereka yang sudah dijamin masuk surga. Jelas ya Pak ini ya. Terus, sekarang kita masuk ke hadisnya, ini udah setengah jam lebih ini kan. Pembukaannya baru mukadimah. Silakan Bapak buka di yang 10 sahabat yang telah dijanjikan surga. Anin Riyah atau Riyah ibnil Harith rahimahullah qala. Ada tabi'in namanya Riyah bin Harith. Beliau cerita. Kuntu qa'idan indal Mughirah ibni Syu'bah. Bapak baca ininya aja. Indonesia Rayanya aja. Ya, nggak usah baca Arabnya ini, puyeng. Kuntu qa'idan indal Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu. Saya pernah duduk bersama Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini sahabat Nabi. Jadi Pak, kalau kita nyebut sahabat tuh baiknya pakai Sayyidina ya Pak. Sayyidina itu artinya tuan kita, tuan kami.
Kita seperti menghormati bapak-bapak, karena ada Bapak Presiden, kan kita panggil Pak Jokowi, kan nggak nyebut namanya aja kan, ada paknya lah paling enggak kan. Kadang-kadang pakai lakop-lakop, pakai tambahan-tambahan yang terhormat, yang mulia, yang kami muliakan. Nah itu ada begitunya dulu ini, untuk menghormati orang yang mulia lah begitu, karena pemimpin. Nah sahabat-sahabat Nabi ini lebih layak kita muliakan, maka kita sebut dengan Sayyidina, tuan kita. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, kata beliau, saya pernah duduk bersama Sayyidina Mughirah. Sayyidina Mughirah ini Pak, sahabat Nabi yang istrinya 80. Tapi bukan 80 itu semua dijadiin istri. Niat amal insya Allah. Niat amal gimana, Bapak yang satu aja nggak beres. 80 itu ganti-ganti, 4. Bukan karena beliau tukang kawin cerai, bukan. Tapi orang banyak yang pengen nikah sama sahabat itu banyak. Nah ini untuk bagi-bagi berkah. Nah, sahabat Bapak kan bukan sahabat, jadi nggak ada yang berebut Pak. Jangan berharap banyak. Ini Sayyidina Mughirah bin Syu'bah itu, radhiyallahu ta'ala, ini pintar sekali diplomasi. Pokoknya kalau beliau yang jadi duta, ngobrol sama musuh, pasti menang. Dalam diplomasi ini, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ini, radhiyallahu anhu. Nah kata Riyah bin Harith ini, tabi'in, saya pernah duduk bersama Mughirah bin Syu'bah fi Masjidil Kufah, di masjid Raya Kufah di Irak sana. Wa indahu ahlul Kufah, bersama beliau ada beberapa penduduk kota Kufah. Faja'a Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufail radhiyallahu ta'ala. Kemudian datang sahabat Nabi lainnya. Ini lihat ini Pak, Mughirah bin Syu'bah tuh enggak netap di Madinah, tapi dakwah keluar Madinah ke Kufah. Padahal tahu sholat di Masjid Nabawi itu sholatun fi masjidi hadza bi alfi sholatin fi masiwah. Sekali sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid lain. Tapi kenapa dengan pahala yang begini besar beliau tetap keluar? Sayyidina Sa'id bin Zaid juga sama, keluar juga dari kota suci Madinah, pindah gitu Pak. Ini semua dalam rangka menyebarkan agama, karena mereka tahu bahwa tugas menyebarkan agama lebih mulia daripada semata-mata sholat untuk pribadi. Kalau mereka hanya mikir pribadi aja, ya di Madinah aja enak, adem ayem, sudah menjadi dekat sama kubur Nabi pula kan, mau umroh juga gampang, ngapain capek-capek ke Irak? Ini demi agama ini. Terus Sayyidina Sa'id bin Zaid ini sahabat Nabi juga radhiyallahu anhu, salah satu juga nanti yang ahli surga, datang ke masjid, farahaba bihi al-Mughirah wa hayyah. Akhirnya Sayyidina, ini sunnah nih Pak, Sayyidina Mughirah langsung berdiri, langsung menyambut, rahaba, tarhib, marhaban, ahlan wa sahlan. Sunnah menyambut tamu tuh sunnah. Jangan tamu tuh diantepin aja, ya datang lagi dah mau buka, ya marhaban misalnya. Fadol, silakan, masuk. Dengan penuh gembira gitu. Karena Nabi bilang, idza ja'a dhaifu 'alal qaum, idza dakhala dhaifu 'alal qaum, dakhala bi rizqihi wa dhahaba bi dzunubihim. Kalau ada tamu datang ke satu rumah, satu komunitas, satu kumpulan orang, tamu ini datang bawa rezekinya sendiri, nggak makan rezeki Bapak, tenang aja. Kalaulah kuenya habis, berarti emang rezekinya tamu, emang dihabisin sama tamu, dan tamu nggak tahu diri ya gitu mungkin. Kata Nabi itu kalau ada tamu datang ke satu kaum, dia datang tuh dengan membawa rezekinya sendiri dan pulang membawa dosa tuan rumah. Bukan berarti dosanya tamu jadi makin banyak ini. Oh kalau gitu nggak mau bertamu saya, bukan. Maksudnya hilang dosanya itu, berkurang dosa-dosanya tuan rumah. Maka Sayyidina Mughirah ini saat ketika di masjid ada temennya Sayyidina Sa'id bin Zaid, kan sama-sama sahabat. Datang itu ahlan wa sahlan wa hayya, assalamualaikum, langsung. Terus wa ajlasahu inda rijlai ala sarir, didudukkan di tempat yang mulia. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang mulia, tamu, oh mungkin tamu ini ustadz kita, guru ngaji kita, ataupun juga memang orang yang layak dimuliakan, tempatkan sesuai dengan tempatnya. Ini sunnahnya tuan rumah. Ngelihat, ya Allah ini ustadz ada di sini, ustadz maju ustadz, gitu. Tapi untuk tamunya, sunnahnya duduk di belakang, jangan maksa maju ke depan. Untuk melatih diri biar tawadhu, biar rendah hati. Nah kalau seandainya gitu, pakai baju, Masya Allah, ingin memperlihatkan banget kalau saya ini ustadz. Datang itu, orang udah pada penuh padahal. Ini zikir akbar, zikir kubro, zikir akbar, kubro, akbar. Datang, mau ngelangkahin orang.
Maksudnya saya ini pantas di depan, ini nggak bagus, ini nggak boleh. Kalau seandainya sudah habis, penuh, ya sudah duduk di situ. Nah tapi kita tuan rumah, kalau kita tahu, kita bawa ke depan. Begini maksudnya. Ini adab ini, sahabat ini. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ngelihat ada Sayyidina Sa'id bin Zaid, langsung nyambut, didudukin di depannya, di dekat beliau. Di atas sarir lagi, di atas kasur, di atas hamparan, taruh. Jadi karena ada biasanya orang Arab itu kalau duduk itu ada kasur tebal begitu. Didudukin di sini. Ini karena sahabat Nabi ini didudukin. Setelah didudukkan, ngobrol apa segala macam. Tiba-tiba faja'a rajulun min ahlil Kufah yuqalu Qais bin Alqamah. Kurang asem ini. Tiba-tiba datang nih. Ini ada orang lagi pada ngumpul, ada sahabat Nabi Sayyidina Mughirah, ada sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Tiba-tiba ada seorang dari penduduk Kufah namanya Qais bin Alqamah. Datang itu caci maki, kurang ajar dia, bodoh dia, begitulah kurang lebih. Itu nggak ngerti itu, caci maki, tapi nggak nyebut siapa orangnya. Maka faqala Sa'id, kata si Sayyidina Sa'id bin Zaid, sahabat Nabi ini, tamu tadi, terus nanya, man yusabbu hadza ya Mughirah. Maaf Pak Mughirah, ini sesama sahabat kan. Mughirah, ini orang nyaci maki siapa sih? Dia ngomongin siapa? Kok datang-datang marah-marah, nyaci maki, tapi nggak nyebut nama orangnya. Terus kata Sayyidina Mughirah, ya subbu Ali bin Abi Thalib. Yang dia caci itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa ini Pak? Politik dulu Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah. Dua-duanya sahabat. Tapi biasanya atasnya ini akur, bawahnya ini gontok-gontokan. Pengikutnya biasanya begitu biasanya. Atasnya padahal akur-akur aja, tapi bawahnya gontok-gontokan, caci maki. Sampai berani mencaci Sayyidina Ali, coba kayak apa itu? Gara-gara politik. Makanya hati-hati sekali bahas politik ini. Nggak semua tempat kita bahas politik begitu maksud saya. Bukan nggak boleh, takutnya ini pecah hati. Sampai berani nyaci maki Sayyidina Ali ini karena rival lawannya Sayyidina Muawiyah. Gitu Pak. Caci maki. Maka kata Sayyidina Sa'id bin Zaid, ini prinsip Pak, jadikan prinsip ini. Faqala Sa'id, kata Sayyidina Sa'id bin Zaid, ala ara ashabar Rasulillah SAW yusabbun indak thumma la tunkir wa la tughayyir. Apa pantas saya melihat, apa saya harus diam aja nih? Sahabat Nabi dicaci maki depan kamu Mughirah, terus kamu diam aja. Marah Sayyidina Sa'id ini. Sahabat Nabi dicaci maki kayak gitu, kok kau ente diam aja? Enggak mengingkari, enggak ngerubah, tidak nahi mungkar. Masya Allah. Marah ini Sayyidina Sa'id. Sayyidina Mughirah diam aja, dimarahin temannya ini kan, karena memang ngaku salah. Karena satu partai politik masalahnya ini kan. Kadang-kadang susah menghukumnya. Kalau satu partai politik itu gitu. Maka Sayyidina Sa'id bin Zaid langsung bilang ini. Nah ini penting ini Pak. Nanti kalau ada orang Syiah misalnya nyaci maki sahabat, harus marah. Ini baru marah karena Allah gitu loh Pak. Bedakan ya Pak. Marah itu bukan nggak boleh. Kata Allah juga wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu yang menahan marah, bukan menghilangkan marah loh. Bukan orang soleh itu nggak punya marah. Wah itu kata Imam Syafi'i, keledai itu nggak pernah marah aja. Diam aja ini, nggak pernah marah. Dia mah nggak pernah marah sama sekali. Itu keledai malah kata Sayyidina Syafi'i. Kata Imam Syafi'i itu malah keledai itu. Kalau nggak pernah marah. Cuma marah ini dibagi dua. Kalau mau tahu ini, gimana membedakan marah karena Allah dan marah karena nafsu. Kalau yang disakiti itu diri kita, yang dicaci maki diri kita nggak marah, itu baru benar. Tahan marah tuh ketika diri kita yang dicaci. Tapi kalau yang dicaci maki adalah agama kita, adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, ini harus marah. Ya kita aja kadang-kadang orang sekarang ini aneh. Giliran ada orang ngomong macam-macam tentang agama, ini nggak apa-apa, toleransi. Tapi giliran dirinya dicaci maki, marah sekali. Usut itu, saya bakal tuntut itu. Oh ini, seolah-olah dirinya lebih mulia dari agama. Giliran agamanya diomongin yang nggak baik, bilangnya, nggak usah membela-bela agama, Allah tuh nggak butuh dibela. Bisa. Padahal Allah sendiri yang bilang, intan surullaha. Kalau kalian menolong Allah, bukan berarti Allah butuh pertolongan. Allah pengen lihat siapa yang setia sama Allah dan loyal apa enggak. Bukan Allah butuh dibela. Tapi giliran dirinya, yang dicaci maki, marah semarah-marahnya. Ini kebalik ini. Kalau memang marah karena Allah, itu kata Sayyidah Aisyah itu, Nabi itu kalau seandainya idza udzi, kalau beliau disakiti, dirinya yang disakiti, maka beliau nggak marah, nggak marah.
beliau ditarik dari belakang sampai lehernya merah, dipermalukan depan umum. Beliau nggak marah. Wa idzan tuhikat hurumatullah. Tapi kalau sudah kemuliaan agama Allah yang dicemarkan, apakah itu ada maksiat, apakah itu ada yang nggak, ada salah seorang perempuan di Madinah, muslimah, itu sama salah seorang Yahudi, ditarik roknya, itu aja Nabi dengar, marah, diusir langsung tuh Bani Quraisyah itu. Gara-gara ada satu orang ini. Marah itu harus ketika posisinya. Nah ini marah ini. Ketika ada sahabat Nabi, ada guru kita, orang-orang soleh, ulama-ulama, dicaci maki, marah itu wajar dan harus. Paham ya Pak ya? Tapi terkontrol, proporsional marahnya. Bukan hanya gara-gara, wah marah segala macam, saya bunuh langsung. Enggak, saya bakar langsung. Enggak, ini demi untuk agama ini. Enggak, bukan. Ini marah sesuai porsinya. Terus akhirnya kata Sayyidina Said, kenapa kita harus nahi mungkar? Ketika ada orang yang mencaci maki sahabat, terus kita harus bersikap yang agak keras, tegas. Kata Sayyidina Said, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, yaqul, wa inilah ghaniyun an aqula alaihi ma lam yaqul fayas'alani anhu ghadan idza laqituh. Yang saya sampaikan ini bukan dusta. Saya nggak perlu berdusta atas nama Nabi karena saya takut nanti besok ketika jumpa sama Nabi hari kiamat, beliau tanya, kenapa kamu riwayatkan hadis palsu? Makanya orang ini sahabat Nabi loh Pak, dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud. Gini Pak, niat yang baik itu harus diselingi, diiringi dengan cara juga yang baik. Niat kita baik sih untuk memotivasi orang, menghidupkan malam-malam tarawih, niat baik. Tapi nggak boleh pakai hadis palsu. Barang siapa yang tarawih di malam ke-17 mendapatkan pahala semua nabi-nabi dan rasul. Enak kali. Wah tarawihnya cuma 8 lagi. La ilaha illallah. Itu nabi ada yang dicincang, nabi ada yang diusir, ada nabi yang dibunuh, diburu, dikejar, berdarah-darah. Terus kita cuman tarawih dapat pahala segitu banyak, 124.000 nabi. Mikir. Nggak mungkin ini hadis palsu. Niatnya bagus buat memotivasi biar orang ini, tapi nggak benar. Nanti gimana kalau bertemu Nabi? Itu maksudnya. Ini kata Sayyidina Said ini. Saya nggak perlu nyampein hadis palsu. Saya nggak perlu berdusta atas nama Nabi. Takut nanti kalau saya ketemu Nabi, saya ditanya nggak bisa jawab. Berat Pak, berat tanggung jawabnya. Bisa kira-kira apa ya? Kita pertengahan ini. Kita ini sufi. Kita ini orang yang sufi itu artinya yang membersihkan diri, berusaha membersihkan diri. Itu maksud sofa. Dari kata sofa, suci, bersih. Tapi kita juga nggak kebablasan, tetap syariah kita pegang, ilmu hadis tetap kita pegang. Jadi nggak kebablasan, semuanya diambil, bukan. Jadi saya berharap teman-teman nggak usah lagi lah share-share yang fadilah semalam itu, nggak usah. Takut pertanggungjawabannya ini berat Pak. Silahkan cari sanadnya kalau ketemu. Nggak ketemu pasti orang nggak ada sanadnya. Emang palsu, nggak ada sanad, masalahnya ini kan. Dalam kitab Durratun Nasihin. Kita menghormati kitab Durratun Nasihin, tapi memang kalau banyak yang palsu apa boleh buat, kita kasih tahu. Kalau enggak, tapi mungkin saja ini pengarangnya bertemu Rasulullah dalam mimpi. Kalau begitu nanti kalau kita buka ruang kayak gini, banyak orang buat kitab hadis palsu. Saya bikin hadis, saya bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memuliakan warna, maka baginya surga. Karena saya bertemu dengan, kan repot ini kan, nggak bisa. Kalaulah Bapak jumpa dengan Nabi meriwayatkan hadis, itu tidak jadi hadis sahih. Itu sahih menurut Bapak yang mimpi saja. Kira-kira bisa dipahami nggak nih Pak nih? Nah ini penting ini. Kita jadi nggak kebablasan ya. Ini Sayyidina Said ini bilang, saya nggak perlu meriwayatkan hadis palsu ataupun berbohong atas nama Nabi, nggak perlu. Daripada nanti saya ditanya sama Nabi SAW ketika besok bertemu dengannya, repot. Apa hadis Nabinya? Asyratun fil jannah. Ada 10 orang yang sudah pasti masuk surga. Orangnya masih di dunia. Ini enak bener ini. Luar biasa ini. Orangnya masih belum meninggal, tapi karena ada Nabi yang tahu dia pasti masuk surga, Nabi bocorin ini rahasia ini. Ada 10 orang yang sudah pasti masuk surga. Sekali lagi saya bilangnya tadi ya, kalau kita mau sukses, yang paling gampang ikutin orang sukses. Kalau kita mau masuk surga, biar gampang ngikuti orang yang sudah pasti masuk surga. Gitu Pak. Terus Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga nanti. Wa Umar fil jannah. Umar juga. Utsman fil jannah. Wa Ali fil jannah. 4 sudah. Yang kelima ikuti urutannya. Tolhah
bin Ubaidillah fil jannah 5. Yang keenam wa Zubair bin Awam fil jannah, Zubair bin Awam di surga juga. Yang ketujuh wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Semuanya ini 8 Abdurrahman bin Auf. Bapak baca artinya aja dah. Yang kesembilan wa Abu Ubaidah fil jannah. Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu juga di surga. Kan 9 kan? Orang-orang kan tadi banyak nih penduduk Kufah ngedengar hadis dari Sayyidina Said bin Zaid. Katanya 10, kok cuma 9? Paham ya Pak ya? 1, 2. Orang-orang ini nungguin siapa aja maksudnya dalam surga. 9. Sampai 9, fa'adda haula atis'ah. Mereka yang ikut hadir ini nyimak, nggak tidur. Kalau tidur nggak bisa ngitung. Untungnya ini ya, untungnya orang-orang Kufah ketika itu nggak kayak kita di sini. Seandainya dulu ini para tabiin itu seperti kita sekarang, hilang hadis banyak. Sahabat ngeriwayatin gini, mimpi ketemu Rasul dalam ini. Nggak, hitung, perhatiin dengan baik. Saat ketika gurunya nerangin, tak. Jadi ketika ada yang tanya, Pak Guru tadi cuma 9, nah ini berarti merhatiin. Kadang-kadang guru tuh ngetes. Ada 3 yang masukkan dalam surga. 1, 2, penceramah panjang. Tadi baru 2, 1 lagi. Nah ini berarti merhatiin ini. Tapi ada yang tanya, krik. Nggak ada yang tanya, berarti nggak ada yang merhatiin ini. Jelas ya. Terus, wasa kata anil ashir. Lah setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah kok beliau diem. Tidak menyebut siapa orang ke-10. Nah ini kan ada misteri ini kan. Terus akhirnya gini. Fa Dojja ahlul masjid yunashidunah. Terus orang-orang ini rame. Suaranya tuh naik mereka ini. Wahai sahabat Nabi, ya sahibah Rasulillah. Ya, harus tinggi suaranya. Masa, ya sahibah Rasul. Enggak gitu, enggak. Dojja. Mereka tuh saking pengennya haus dengan ilmu tuh nanyanya kenceng. Wahai sahabat Rasul, nanshudukallah manil ashir. Kami benar-benar meminta kepadamu atas nama Allah. Tolong jelasin siapa yang ke-10. Sampai sumpah-sumpah Pak. Saking pengen taunya yang ke-10 ini siapa? Saya minta. Kata Nabi soalnya gini Pak. Masalahnya gini. Kata Nabi, idza sa'alakum ahadun. Kalau ada salah seorang kalian diminta oleh seseorang. Billah dengan menyebut nama Allah. Maka fala yaruddanna. Enggak boleh nolak. Ini ajar dari Nabi begitu. Misalnya Bapak, tapi ini saya jangan dipakai ilmu ini oleh para pengemis ini, gawat ini nanti. Assalamualaikum Pak, sedekahnya Pak. Kita boleh nolak. Tapi kalau Pak, dengan nama Allah Pak, minta sedekah. Ini kata Nabi nggak boleh ditolak. Yang walaupun dia jalannya itu ataupun dia kendaraannya dia kuda. Maksudnya kendaraan dia itu udah mewah. Tapi kalau dia minta-minta pakai nama Allah sekalipun, kasih. Nah ini maksudnya. Ini mereka ini pinter ini. Pas bertanya, biar Sayyidina Said ini mau jawab, dipaksa pakai nama Allah gitu loh. Karena untuk mengagungkan nama Allahnya itu, kalau orang kita ditanya pakai nama Allah, nggak boleh ditolak. Selama kita mampu tentunya ya. Terus kata Sayyidina Said, nasyattumuni billah. Oh, pinter ya kalian ya gini. Kalian mintanya pakai nama Allah ya ke saya ya. Oke lah kalau gitu. Kata beliau, Sa'id bin Zaid fil jannah. Saya sendiri. Sa'id bin Zaid. Soalnya beliau sendiri. Kata Nabi yang ke-10 itu Sa'id bin Zaid ada dalam surga. Wah ini. Ini maksudnya apa? Beliau ini rahasiakan tuh Pak. Tawadu maksudnya kan. Di lain sisi beliau tidak mengatakan 9 orang yang masuk surga. Itu bohong atas nama Nabi. Nyembunyiinnya pakai bohong. Salah. 10 tetap. Cuma nama beliau nggak disebut. Tawadu. Ini penting ini Pak. Merasa rendah biar nggak sombong. Padahal gini Pak. Kalau Nabi udah janji surga, itu walaupun dia sombong tetap surga. Karena Nabi nggak mungkin nggak tahu. Kalau Nabi udah bilang fil jannah, ini nggak ada pakai tapi enggak. Padahal kalaulah beliau sombong tuh pantas gitu loh, itu lebih kurang lagi gitu ya. Karena kan Nabi sendiri yang ngomong. Dan Nabi kok bisa ya nyebutin yang 10 ini? Apa nggak takut sombong yang 10 ini? Ya karena Nabi tahu nggak bakal sombong, makanya Nabi sebutin. Nah maka kita ini Pak. Maksudnya kalau kita punya kemuliaan, kita punya kelebihan. Selama tidak ada tuntutan untuk kita mengemukakannya, lebih baik sembunyikan. Kalau kita tidak ada tuntutan untuk kita mengemukakan, lebih misalnya mungkin Bapak lulusan
Amerika misalnya. Selama nggak ada tuntutan dan nggak ada yang nanya juga sebenarnya, Bapak lulusan mana? Tiba-tiba, saya waktu di Amerika, waktu itu saya kuliah di sana 4 tahun sih, emang nggak lama-lama sih waktu itu. Beasiswa terus lagi. Jadi untuk melatih biar nggak sombong itu justru kita berusaha humul. Kalau bahasa sufi, dalam tasawuf itu humul. Humul itu menyembunyikan diri sekali, karena kita ini hamba aja nggak punya apa-apa. Nah, kalau bisa malah gelar kita itu LC, MA, MPDI, BER. Kalau bisa itu sembunyikan. Kalau bisa. Selama nggak ada tuntutannya. Kalau ada tuntutannya kayak mungkin bank atau apa segala macam, ya itu silakan. Tapi benar-benar jaga hatinya. Ini penting ini Pak. Makanya ini seperti Sayyidina Sa'id bin Zaid ini. Beliau gelarnya lebih hebat lagi Pak. Ahlu surga. Coba siapa coba yang melebihi gelar ini coba. Tapi beliau sembunyikan. Nah ini pelajaran ya Pak. Terus kata beliau, "Tsumma qala wallahi." Demi Allah, la mashhadun syahidahu rajulun minhum ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yughabbir fihi wajhah khairun min amali ahadikum umrah. Kalian ini demi Allah, kalian perlu tahu, ini di depan si Qais bin Alqamah yang tadinya cimaki tadi tuh Pak. Jadi nahi mungkarnya bener-bener depan umum. Karena dia juga melakukan maksiatnya depan umum. Kalau yang kita tegur pribadi, sendiri-sendiri itu kalau maksiatnya sembunyi. Tapi kalau terang-terangan, ini kita juga ngomongnya terang-terangan. Karena dia sendiri yang ngebuka aibnya. Dia nyaci maki Sayyidina Ali di depan orang banyak. Maka beliau juga negurnya depan orang banyak. Jelas kira-kira Pak ya? Jadi kita harus membedakan ini. Ini orang kesalahannya pribadi atau terang-terangan. Terang-terangan itu bukan di bawah-bawah lam, bukan Pak ya. Terang-terangan di depan orang banyak. Kalau terang-terangan, bikin video di YouTube salah, terus ada yang membenarkan, itu wajar. Orang dimasukin YouTube, kecuali kalau pengajian ini, itu paham ya jelas ya Pak ya. Kalau pengajiannya rahasia berbeda. Nah terus kata beliau, demi Allah, satu peristiwa, maksudnya perang sih, dakwah. Satu peristiwa yang dihadiri oleh salah seorang sahabat bersama Rasulullah. Sehingga mereka yang mengikut Nabi ini, dakwah, berjuang bersama Nabi, sampai berdebu mukanya, kotor-kotoran, menghinakan diri bersama Nabi, di dalam perjalanan, ada yang berdarah-darah, ada yang kena tombak, pedangnya, panahnya, macam-macam. Kata Nabi, satu saja itu, perjuangan bersama Nabi tadi, itu lebih baik daripada amal kalian sepanjang umurnya. Kalau ada yang sampai umur 100 tahun, itu nggak bisa ngalahin dengan satu kali perjuangan para sahabat. Wa in ummira umra Nuh, walaupun panjang umurnya salah seorang kalian sepanjang umur Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwahnya aja 950 tahun. Alfasanatin ila khamsina ama, itu baru dakwahnya. Gimana umurnya? Umurnya pasti lebih dari 950 tahun. Walaupun sampai 1000 tahun pun umurnya, itu amal nggak bisa mengalahkan perjuangan bersama Rasulullah. Ini penting ini Pak. Saya tekankan lagi ya, sahabat Nabi itu manusia, orang, bukan malaikat. Sahabat Nabi itu ya sahabat, bukan Nabi, bukan Pak. Maka namanya juga orang, berarti punya kekurangan. Namanya juga orang, punya kesalahan. Mereka punya kesalahan. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang mabok, ada sahabat Nabi yang zina, ada sahabat Nabi yang hampir memperkosa seorang perempuan. Saya nggak perlu cerita panjang lebar, tak habis waktu kita. Belum masuk ini lagi, masuk sahabat-sahabatnya. Ada sahabat Nabi yang tadi karena politik pecah belah, perang. Tapi kita harus maklumi karena mereka juga orang. Namanya juga orang. Ada dosanya? Ada. Istri-istri Nabi itu orang, Pak. Ada dosanya? Ada. Tapi langsung diampuni Allah. Itu keyakinan kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Kesalahan-kesalahan mereka tidak sebanding dengan kebaikan yang telah mereka lakukan untuk agama. Kira-kira begitu, Pak. Makanya kalau seandainya ada orang-orang yang terlaknat ini, Syiah sebagian itu, yang laknatullah itu, sampai mencaci maki Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hanya gara-gara masalah politik. Dianggapnya Sayyidina Abu Bakar itu merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali. Hanya gara-gara itu. Terus dia berani mencaci maki. Waduh, nggak tahu nanti gimana di akhirat itu dia. Ngelawan Sayyidina Abu Bakar tuh, wah nggak kuat kita. Paham ya Pak ya ini ya? Jadi kalau ketemu nih, misalnya ada kekurangan-kekurangan sahabat, oh iya beliau ini orang, tapi sudah diampuni Allah.
Begitu yang Nabi SAW sampaikan kepada Sayyidina Umar ketika Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah, ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Singkat cerita, Sayyidina Hatib ini melakukan pengkhianatan kepada pasukan Nabi. Dia bocorin rahasia Nabi, strategi Nabi untuk Fathu Makkah. Dia kirim surat, terus sampai ketahuan sama Nabi, surat itu belum sampai kepada orang Mekah, ketangkep sama Sayyidina Ali, dilaporkan dibawa kepada Nabi. Nabi bilang, Hatib, apa nih, kok kamu nulis surat buat orang Mekah, kamu mau bocorin rahasia kita, strategi kita, apa nih Hatib? Enggak Nabi, saya ini bukan karena saya khianat, bukan karena saya murtad, bukan. Cuma saya mau balas jasa sama orang-orang Mekah, mereka sudah jagain keluarga-keluarga saya yang ada di Mekah selama saya di Madinah. Itu aja kok Nabi, saya bukan karena murtad, bukan karena saya khianat, bukan. Sayyidina Umar ngeliat kayak gitu, dengar, oh Hatib, Rasul izinin saya gorok nih orang. Izinin saya sembelih langsung Nabi. Gitu Sayyidina Umar mah. Gayanya itu langsung begitu. Nabi bilang, Mar, jangan. Kamu nggak tahu Mar, ini Hatib nih ikut perang Badar loh Mar. Orang yang ikut perang Badar, itu Allah Subhanahu wa taala sudah pandang dengan pandangan kasih sayang, dan Allah udah bilang ke mereka, if'alu ma syi'tum, silakan kalian mau lakukan apa aja terserah kalian. Faqad ghafartu lakum, aku udah ampuni. Enaknya jadi ahli Badar tuh gitu. Mau berbuat dosa besar kayak apa tuh, Allah langsung ampuni. Ya ginilah Pak, ini gambaran sederhana. Senakal-nakalnya anak kita, karena kita sudah cintai, tetap aja kita sayang. Sejelek-jeleknya dan sebodoh-bodohnya anak kita, saya nggak bilang anak bapak ya, kalaulah tetap anak kita kan, tetap kita terima apa adanya kan, itu pentingnya cinta itu. Makanya saya bilang ke teman-teman, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah itu cita-cita kita. Kita boleh Pak bercita-cita jadi wali Allah tuh boleh, harus malah. Karena kalau Allah udah cinta itu, dosa seperti apapun mudah bagi Allah ampunin. Tapi kalau Allah benci, orang kafir itu Allah benci. Makanya dalam Al-Quran itu, walaupun mereka bersedekah emas sebesar gunung, nggak bakal Allah terima. Karena udah terlanjur benci. Bapak kalau benci, orang baik kayak apa juga buruk di mata bapak ibu. Tapi kalau bapak ibu cinta, walaupun udah ada kekurangan-kekurangan, tetap aja dimaafin. Nah ini bedanya nih. Makanya paling penting itu mencari cinta Allah. Maka radhiyallahu anhum wa radu, ini luar biasa, berat ini, besar. Kembali Pak ya. Terus kita masuk ke sahabat yang dijanjikan surga yang pertama, dan ini pimpinannya ini. Orang termulia setelah Rasulullah SAW. Sayyidina, sama aja Pak ya, boleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini saya sedikit aja, saya mau cerita-cerita dikit-dikit aja ya Pak. Ntar kan hadisnya belum lagi dijelasin. Sayyidina Abu Bakar ini nama aslinya itu ada berbeda-beda Pak. Ada beda-beda pendapat ulama. Jadi Abu itu, Abu Bakar artinya ayahnya Bakar, bukan namanya. Paham ya Pak? Disebut dalam hadis itu disebutnya kunyah, kunyatun, kunyah. Kunyah itu artinya panggilan. Ya abu-abu itu, abu-abu gitu. Misalnya ada orang namanya punya anak namanya Muhammad. Kita panggil bapaknya Abu Muhammad. Ibunya Ummu Muhammad. Jadi bukan nama aslinya Abu Bakar itu. Sayyidina Abu Bakar ini nama aslinya Abdullah. Cuma lebih terkenalnya Abu Bakar, panggilannya. Kayak Abu Hurairah, Pak. Abu Hurairah, bapak kucing. Berarti anaknya kucing? Bukan. Ini karena saking senengnya aja ini. Kadang-kadang panggilan kayak gitu itu asalnya ngeledek tapi jadi sematan. Dulu kalau di pesantren, santri yang sering tidur terus itu ngantuan aja disebutnya Abu Naum, bapaknya tidur ini. Atau Abu Nuas, bapaknya ngantuk. Tidur aja ini. Bukan berarti anaknya namanya Naum, bukan. Ini tadinya julukan. Sama Abu Hurairah gitu. Asal namanya Abdurrahman bin Sokhar. Nah Sayyidina Abu Bakar ini nama aslinya Abdullah. Ada yang mengatakan nama aslinya Atiq. Beda-beda ini. Bapaknya namanya Abu Kuhafah. Abu juga. Abu-abu ini. Abu Kuhafah ini nama aslinya Utsman. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar ini. Bukan Sayyidina Utsman bin Affan, bukan. Jangan kebalik-balik ini, nama Arab itu putar, bingung sendiri kita ini kan, namanya ini lagi bingung ini. Abdullah, Muhammad, Toha, Alwi, Muhammad, bingung kita ngabal. Nama aslinya bapak itu namanya Utsman, Abu Kuhafah itu. Nah ini Sayyidina Abu Bakar dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala besar. Karena Sayyidina Abu Bakar itu ayahnya sahabat. Karena di akhir Fathu Makkah,
ayahnya Sayyidina Abu Bakar ini, Abu Quhafah, namanya Sayyidina Abu Quhafah, masuk Islam ketika Fatu Mekah. Sayyidina Abu Quhafah, namanya Utsman tadi itu. Dan beliau, ibunya udah masuk duluan, masuk Islam duluan. Kemudian anaknya, cucunya, ini semua. Jadi dapat nikmat luar biasa Sayyidina Abu Bakar ini, keluarganya. Dan ketika beliau jadi khalifah, ayahnya tuh masih hidup. Satu-satunya khalifah yang ayahnya masih hidup, masih ada, Sayyidina Abu Bakar. Karena nggak mungkin jadi khalifah, biasanya kekhalifahan itu turunnya kan ke anak. Ya tunggu ayahnya meninggal dulu baru jadi khalifah dia orang, bawahnya ini kan. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar sudah jadi khalifah Rasul, ayahnya masih hidup. Sayyidina Abu Quhafah itu tua sekali. Dulu ayahnya ini masuk Islam ketika Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar ini langsung gandeng, Pak, ayo ikut, gandeng langsung, bawa, padahal udah tua ini, jalannya pun udah lemah-lemah. Datang ke Nabi, Pak ini nih, Nabi nih, ayo, masuk Islam langsung, masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Kata Rasul, Bakar, bukan, Abu Bakar, gitu. Kan Rasul ini kan panggilannya kan. Abu Bakar, hala nati hadza syekh, biarin aja, mestinya kami yang mendatangi bapak ini. Saya aja yang datang ke rumah, jangan beliau datang ke saya. Allah. Rasul itu tawadunya gitu tuh Pak sama orang-orang tua ini. Mestinya saya aja, Abu Bakar suruh saya datang ke rumah kamu. Jangan bapak kamu bawa ke sini, nggak sopan dasar. Gitu lebih kurang bahasa kita ini. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, enggak ya Rasulullah. Dia ini yang harus datang ke gitu lah lebih kurang. Beliau ini ayah saya lebih layak untuk datang kepada engkau. Karena di pandangan itu tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah. Dan ini wajar. Akhirnya mengucap dua kalimat syahadat. Nah Rasul tuh ngelihat ubannya udah putih. Ya namanya Sayyidina Abu Bakar aja udah tua, apalagi anaknya. Apalagi ayahnya ini kan. Jadi udah ubanan, ini banyak uban. Kata Rasul, ayah, Pak, hala khadabta sya'rak. Kayaknya ini hadza khadabta hadza sya'ar. Kayaknya ini rambut putihnya ini diwarnain bagus ini Pak. Gitulah lebih. Jadi sunnah orang yang punya uban itu warnain rambut, namanya khidab atau inai. Tapi usahakan pewarna rambutnya pakai yang alami, pakai daun pacar kuku. Biasanya kalau jenggot putih nih digini-giniin jadi merah, itu sunnah. Kepala juga gitu, digini-giniin jadi merah kepalanya. Tapi nggak merah terang kayak bule kesasar gitu, jadi kayak tomat berjalan, ini kan nggak begitu kan. Itu sunnah ya. Wala tusawit, tapi Pak kata Nabi kalau bisa jangan hitam. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i mewarnai warna hitam hukumnya haram karena ada unsur penipuannya gitu. Jadi boleh mewarnai sunnah kalau punya uban. Adik-adik yang nggak punya uban nggak usah diwarnai, ngapain diwarna-warnai ini kan? Nggak ada tuntutannya. Nanti kalau udah beruban doa aja sama Allah biar cepet ubanan, baru bisa mewarnai gitu ya. Ini sunnah ini. Itu Sayyidina Abu Quhafah radhiyallahu. Dulu Sayyidina Abu Quhafah ini bapaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya udah tua kan. Sayyidina Abu Bakar itu bawa uang 70 dirham. Ya kurang lebih dalam 500 ribu ya. 70 dirham, 500 ribuan ya. Kurang lebih. 500 juta. 5 juta ya? Oh iya 5 jutaan. Dan itu uang terakhir. Dibawa semua ini. Ini uang keluarganya itu dibawa semua. Datang ke Nabi itu ngasih dah. Bapaknya ini Abu Quhafah sebelum masuk Islam dulu. Sayyidina Abu Quhafah datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Buka. Ternyata kakek yang nyambut anaknya namanya Asma, kakaknya Siti Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Sayyidatuna Asma nyambut, kakek mau apa kek? Enggak, saya mau ngecek aja nih, saya ngelihat Abu Bakar kok kayaknya bantu Muhammad mulu nih, ninggalin duit nggak buat kalian ini keluarganya? Ditinggal hurut, nah gitu lah lebih kurang ini kan. Dakwah, ninggalin duit nggak buat keluarga? Padahal nggak ninggalin, nanti saya bahas ini. Padahal nggak ninggalin. Tapi Sayyidatuna Asma, putri Sayyidina Abu Bakar, inilah Pak ya, kalau mau kayak Sayyidina Abu Bakar yang menghabiskan hartanya habis-habisan, keluarga ini harus diperkuat imannya dulu. Karena kitanya mungkin iman kita udah seperti Sayyidina Abu Bakar, pengennya semua harta semuanya kita sumbangin. Tapi keluarga kita nggak siap, jadi fitnah, dosa malah. Sabarnya mereka belum siap, imannya, yakinnya dengan janji Allah belum siap. Kalau keluarga Sayyidina Abu Bakar udah siap semuanya. Makanya anaknya itu Sayyidatuna Asma, beliau ini pintar, masih kecil padahal. Masukin dalam karung, ambil dompetnya Sayyidina Abu Bakar itu, kain dompet, kain biasa buat uang dirham, dimasukin kerikil. Nah ini kan pinternya bocah kan gini kan, ini bocah. Terus diikat, enggak kok kek, alhamdulillah
ayah ninggalin banyak buat kami cukup. Mana coba? Kata kakeknya ini, Sayyidina Abu Quhafah, ambil. Ini kayak coba aja pegang, tapi nggak dibuka. Namanya orang tua kan, dibohongin sama anak kecil ya biasa. Kertek. Oh iya, ini uang. Oh iya, ini emas ini banyak nih. Oh ya kalau segini nggak apa-apa. Dia mau khuruj, mau keluar, mau ninggalin kalian nggak masalah. Yang penting keluarganya ada yang ditinggal. Ini katanya ini. Padahal dibohongi sama Sayyidatuna Asma. Tapi bohong-bohong yang berpahala lah gitu ya mungkin. Karena tidak, agar menjaga agama ini tetap stabil. Nah, itu begitu pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika, ini pertama ini. Iman itu yang paling penting. Dulu Rasulullah bilang, Abu Bakar tuh yang melebihi kalian tuh apanya? Ya iman. Imannya ini yang paling penting. Kata Nabi, lawuzina imanul ummah fi kafatin. Seandainya iman seluruh umatnya Nabi itu dikumpulin dalam satu takaran. Wa imanu Abi Bakrin fi kafah. Dan imannya Abu Bakar juga di satu takaran. La rojaha bihim. Imannya Abu Bakar masih lebih kuat daripada iman seluruh umat. Allah. Waktu orang-orang semuanya ragu-ragu, Rasul ini nabi bukan, tapi Sayyidina Abu Bakar ketika dikasih tahu, Abu Bakar, aku diangkat Allah menjadi nabi. Langsung Sayyidina Abu Bakar beriman, nggak pakai nanti kata Nabi itu gitu. Setiap orang yang saya tawarin dakwah, saya tawarin agama, semua orang ada taradud, ada keraguan-raguan, bener nggak. Tapi beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar waktu saya kasih tahu saya jadi nabi, karena memang punya track record yang bagus. Rasul nggak pernah bohong. Senantiasa menjaga pergaulan sebelum jadi nabi itu. Kemudian beliau senantiasa jujur. Lantas ketika beliau mengaku sesuatu, Sayyidina Abu Bakar langsung segera beriman. Makanya Sayyidina Abu Bakar ini saat ketika peristiwa Isra wal Mi'raj yang lainnya pada ragu, maka beliau bilang lau qala aktsara min dzalik la shodaq. Kalau Nabi yang ngomong lebih heran daripada itu pun aku masih percaya, pasti benar. Akhirnya digelari dengan As-Siddiq. Ini penting ini Sayyidina Abu Bakar ini. Nah terus beliau pernah begini. Waktu itu Nabi subuh-subuh ini Pak. Subuh-subuh nanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar doang yang angkat tangan. Saya Rasul. Siapa ya di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya Nabi. Dia lagi nih kan, Sayyidina Abu Bakar lagi nih kan. Ketahuan emang. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah ke kubur? Saya Nabi. Siapa di antara kalian yang pagi ini udah ngasih makan orang miskin? Saya. Sahabat tuh nggak ada yang subuh-subuh Pak. Kapan ngantar jenazahnya? Kapan jenguk? Ternyata beliau itu sambil pergi ke masjid. Allah qadarullah begitu. Orang soleh itu dipermudah sekali untuk melakukan amal-amal soleh. Lagi sembari pergi ke masjid, tahu tetangganya sakit, jenguk dulu. Tahu tetangganya meninggal, dianterin dulu ke kubur. Kemudian beliau memang udah niat puasa. Ketemu orang miskin, kasih makan dulu. Allah. Maka kata Nabi, la yajtami'u hadhil khisal fi yaumin illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul perkara-perkara yang ini di satu hamba pada satu hari, melainkan dia akan masuk surga. Sayyidina Abu Bakar ini. Itu suatu ketika, dulu itu membuktikan iman. Ini saya mau bicara imannya Sayyidina Abu Bakar ini. Ketika Rasulullah SAW wafat, orang itu pada stres Pak. Sahabat Nabi sampai ada yang, ya Allah saya udah nggak bisa hidup lagi ya Allah. Matikan sekarang juga, meninggal Pak. Karena terlalu galaunya Rasulullah meninggal, wafat. Ada yang, ya Allah saya minta dibutakan mata saya aja ini sekarang. Sudah nggak bisa ngelihat Nabi, udah matikan. Mata saya butain aja ya Allah, buta seketika itu. Ada yang jadi seperti orang gila, seperti Sayyidina Utsman. Ditegor, bengong aja. Ditegor, disalami nggak jawab, diajak ngobrol nggak jawab. Shock Rasulullah meninggal ini. Tapi imannya Sayyidina Abu Bakar inilah yang menggetarkan iman sahabat itu. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar naik panggung, Sayyidina Umar aja bilang, yang bilang Rasulullah meninggal, wafat, mati, saya penggal kepalanya. Ternyata yang ngomong kayak gitu Sayyidina Abu Bakar. Naik mimbar, kata beliau ini, Rasulullah SAW itu sudah meninggal. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Yang menyembahnya, yang beribadahnya, yang berimannya karena Nabi, sekarang Nabi sudah nggak ada, sudah meninggal. Terang-terangan itu. Sayyidina Umar nggak mungkin menggal Sayyidina Abu Bakar kan? Yang ngomong Sayyidina Abu Bakar, yang nggak berani lah. Kalau sahabat yang lain mungkin. Tapi kalau karena saking nggak percayanya Sayyidina Umar itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau nyembahnya nyembah Rasulullah udah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Tapi yang menyembahnya, yang beribadahnya karena Allah, Allah Maha hidup, nggak akan mati. Akhirnya beliau membacakan ayat Quran, afa imma ta'uqutilan qalabatum ala aqab, afa imma ta'uqutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi udah meninggal atau terbunuh kalian akan mundur dari iman?
Itu Sayyidina Abu Bakar itu. Imannya ini menguatkan iman para sahabat. Ilmunya, ini mau sampai kapan ini? Jam 11 ini, baru 2 sahabat ini. Gimana mau 10 nih Bang? Ini kan susah nih Bang. Karena menceritakan satu katanya cuma sedikit-sedikit aja cuplikan. Beriin cuplikannya aja ini saya. Saya nggak cerita full-full. Ini ilmunya Sayyidina Abu Bakar itu diakui. Beliau ini hafal Quran. Terus kalau beliau baca Quran itu pasti nangis. Makanya saat ketika Rasulullah SAW masih hidup, terus mau meninggal dunia itu, yang disuruh untuk jadi imam, itu Sayyidina Abu Bakar. Maaf sekali ya Pak. Yang menjadi imam itu ternyata bukan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi yang ahli Quran, hafiz Quran juga. Dan Nabi bilang, ini bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu seperti bacaan Jibril baru turun. Kalau Jibril ini baru bawa wahyu baru turun, itu bacaannya itu seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada yang mau tahu bagaimana bacaan, seperti kiroahnya, bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Tapi ternyata bukan Sayyidina Abdullah Mas'ud yang jadi imam. Bukan juga Sayyidina Tamimuni Dari, sama hafiz Quran juga. Bukan juga misalnya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, ahli Quran yang suaranya enak. Abu Musa al-Asy'ari itu dari Yaman. Sampai Nabi muji, Abu Musa, laqad utita mizmaron min mazamiri ahli Daud. Abu Musa, kamu ini punya suara, kamu sudah diberikan suara seperti serulingnya Nabi Daud. Serulingnya maksudnya suaranya Nabi Daud. Kamu ini suara kamu ini seperti kamu diberikan nikmat seperti Nabi Daud kamu ini. Enak. Tapi ternyata bukan Abu Musa al-Asy'ari. Siapa yang jadi suruh Nabi jadi imam? Sayyidina Abu Bakar. Karena memang yang Nabi lihat itu ilmu. Pertama ini, untuk jadi imam itu apa? Ilmunya. Bukan sekedar hafalannya, bukan sekedar suaranya, bukan sekedar pakaiannya, tapi ilmunya. Jadi saat ketika Sayyidina Abu Bakar disuruh, itu sampai anaknya Siti Aisyah itu komplain loh. Ke istri Nabi nih, Rasul maaf kalau Abu Bakar, kalau ayah yang jadi imam, Abu Bakar maksudnya, ini orangnya cengeng. Anaknya sendiri, rojulan asif, asif itu asep, cengeng. Maksudnya suka nangis itu, maksudnya sedih. Kalau baca Quran tuh sedih gitu. Jadi takut nanti orang nggak selesai sholatnya, nangis mulu, terharu apa. Kalian ini para penggoda Yusuf, karena ngikut seperti Sayyidatuna Zulaikha. Zulaikha itu nggoda Nabi Yusuf kan. Inna kunna lisawahibu Yusuf. Kalian perempuan-perempuan ini suka nggoda aja kayak teman-temannya Nabi Yusuf sana tuh. Dulu Nabi Yusuf kan digoda sama perempuan itu kan, sampai motong-motong itu. Muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar yang jadi imam. Seakan Rasul tuh nggak mau yang lain. Padahal udah dikomplain sama anaknya sendiri. Enggak, Abu Bakar jadi imam, saya nggak mau tahu pokoknya. Begitu. Karena Sayyidina Abu Bakar ini ilmunya paling tinggi. Paham ya Pak ya? Dulu waktu Nabi ceramah itu Nabi sakit. Ini majelis terakhirnya Nabi. Nabi sakit, udah berat, sahabat ini nunggu-nunggu, jarang keluar Nabi itu. Akhirnya Nabi itu naik mimbar. Terakhir ini, Rasulullah naik mimbar terakhir. Beliau bilang, Inna abdan khayyarahullah. Sesungguhnya ada seorang hamba diberi pilihan baina antakuna lahu zahratud dunya. Hamba ini diberi pilihan sama Allah, apakah mau kenikmatan dunia wa baina an yakuna ma ma'ahu, atau mendapatkan karunia langsung dari Allah, bersama Allah. Pilihannya dunia atau bersama Allah, maksudnya meninggal. Ada seorang hamba diberi pilihan sama Allah. Baru ngomong kayak gitu, yang lainnya bengong nungguin apa maksudnya nih Rasulullah ngomong kayak gitu. Sayyidina Abu Bakar udah paham. Nangisnya. Ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi wa auladi. Ya Rasulullah, saya berani menebus jiwamu dengan ayah saya, ibu saya, anak-anak saya. Saya berani tebus. Sahabat ini bingung, ini orang ngapain nangis-nangis ngomong kayak gitu. Orang Rasulullah lagi cerita tentang hamba, ternyata hamba itu Rasulullah. Tapi yang paham duluan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau ini luar biasa lah pokoknya ilmunya itu ya. Nah sekarang kita baru baca hadisnya apa ya. Ini baru sedikit cuplikannya itu. Terus An Qais qala, karena judulnya di judul di posternya itu 10 hadis dari 10 sahabat. Saya kira suruh ceritain 10 sahabat aja, ternyata dijebak tambahannya. Ada 10 hadisnya. Jadi akhirnya tambah lagi saya ini kan. Akhirnya bikin hadis dari 10 sahabat ya. Masing-masing sahabat nanti 1 hadis. Jadi cuma 10 hadis saja Pak, enggak banyak-banyak kita mengajinya. Cuma 2 jam. An Qais qala qama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ini pernah suatu ketika berdiri di atas mimbar. Fahamidallah wa athna alaih. Beliau mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, mau khutbah beliau. Thumma qala, kata beliau, ya ayyuhan nas, wahai manusia, orang,
Innakum taqra'una hadhil ayah. Sesungguhnya kalian faham dan mengetahui ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ada ayat Quran bunyinya gini, Pak. Wahai orang beriman, hendaklah kalian urus diri kalian sendiri. Orang-orang yang sudah sesat dari jalan Allah tidak akan bisa mencederai kalian. Ada orang-orang yang nggak mau beriman, biarin aja. Mereka itu tidak akan memberi bahaya apapun kepada kalian. Ini kata Sayyidina Abu Bakar. Ini dalam ayat Quran. Kalian itu dengan ayat ini sehingga meninggalkan dakwah. Sayyidina Abu Bakar ini marah ini. Dengan ayat Quran yang seperti ini, akhirnya orang jadi mikirin, yang penting saya ibadah, yang penting saya udah soleh, yang penting saya udah baik, yang penting saya itikaf, yang penting saya mikirin dirinya aja. Karena kata Allah, alaikum anfusakum. Hendaklah kalian mikirkan diri kalian sendiri saja, urus diri kalian. Kata Allah, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang enggak mau ikut, orang-orang yang enggak mau soleh, orang-orang yang jahat, orang-orang sesat, itu tidak akan memberi kerugian apapun kepada kalian. Kata Allah. Gara-gara ayat ini ada orang yang salah tafsir. Akhirnya nggak mau dakwah. Oh, yang penting saya udah, yang penting kita soleh, udah nggak apa-apa, udah nggak usah urus mereka tuh. Nggak ada dakwah. Ya. Sayyidina Abu Bakar marah. Ini yang beliau komplain. Bukan ayatnya yang dikomplain, tapi penggunaan ayatnya yang nggak tepat. Ini maksud ayat ini, Bapak Ibu. Kita ini ngurus diri sendiri kalau kita sudah mendakwahi. Sudah dakwah nahi mungkar, berusaha semampu kita, mereka ternyata tetap tidak mau ikut. Diajak kajian nggak mau, disampaikan untuk ayo sholat Pak, nggak mau juga. Maka kalau kita sudah dakwahi, baru la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kita sudah dapat hidayah, kita sudah jadi orang baik, maka kita udah berusaha untuk dakwah. Mereka yang nggak mau ngikut, nggak apa-apa, kita nggak ada bahaya apapun, kita udah nggak dosa, itu maksudnya. Jelas siapa ya, itu maksud ayat. Tapi orang salah paham, dikira orang dengan ayat ini akhirnya ngurus diri sendiri, ibadah aja, yang penting saya soleh. Maka Rasulullah kata beliau, wa inna sami'na Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya kami, kata Sayyidina Abu Bakar, mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nas, sesungguhnya suatu kumpulan manusia, idza ra'awul munkar. Perhatikan bahasanya ini, Pak. Kalau orang banyak masyarakat melihat suatu kemungkaran, mungkar itu bisa maksiat dosa besar, itu yang kita pahami. Mungkar itu bisa juga maksiat dosa-dosa kecil. Mungkar itu bisa juga perkara-perkara makruh. Mungkar itu umum, yang diingkari oleh syariat itu namanya mungkar. Makan pakai tangan kiri, mungkar itu, walaupun nggak dosa. Ya, ada orang kencing berdiri, nah ini maksudnya. Mungkar itu, walaupun makruh saja, tapi itu mungkar. Cuma kalau di dalam hadis ini, memang yang lebih kuat dimaksudkan adalah perkara yang haram, karena ada ancamannya. Jadi bukan perkara makruh juga, bahaya ini. Ini perkara haram khususnya. Kalau ada orang melihat satu kumpulan masyarakat, komunitas, jamaah, ngelihat ada yang melakukan kemungkaran, falam yughayyiru, kemudian mereka tidak berupaya untuk merubah kemungkaran itu, nggak ada fikir, nggak ada risau, apalagi usaha, fikir aja nggak, bodoh amat. Orang nggak sholat, bodoh amat, itu mungkar, itu nggak sholat itu. Ada anak nggak bakti sama orang tua, marah-marahin orang tua, bodoh amat, itu mungkar itu. Jadi bukan perkara mungkar itu bukan hanya yang zina, mabok, judi, bukan hanya itu. Sekarang yang dia ingkari yang diharamkan oleh syariah. Kemudian mereka tidak merubahnya, ausyaka ayya'ummahumullah bi'iqabih, maka tunggu sebentar lagi Allah akan meratakan mereka dengan hukumannya, dengan azabnya. Hampir nggak lama lagi, kata Nabi itu. Nah ini yang takutnya apa? Iqab atau hukuman Allah itu bisa berupa hal-hal yang nggak tampak. Harga barang-barang naik, jangan-jangan, nah ini dia, minyak langka, jangan-jangan gara-gara kita tidak dakwah. Jangan-jangan karena kita tidak berupaya, tidak risau dengan kemungkaran di sekitar kita. Ini yang kita khawatirkan. Ausyakallahu ayyuhammahumullah bi'iqabih. Jadi yang walaupun kata Sayyidah Aisyah sampai bilang, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina solihun. Nabi, apakah kita juga akan diazab kalau di tengah-tengah kita ada orang soleh, tapi orang soleh buat dirinya sendiri. Dia rajin baca Quran,
rajin sholat, rajin zikir, tapi nggak berupaya untuk memperbaiki sekitarnya, itu apakah kita juga akan diazab sama Allah, dihancurkan, dimusnahkan? Kata Nabi, na'am, iya. Walaupun ada orang soleh tetap dimusnahkan, tapi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amalan dan niatnya masing-masing. Tetap nanti di hari kiamat yang soleh yang masuk surga, yang nggak soleh yang masuk neraka, itu tetap. Cuma di dunianya kalau azab tuh kalau udah turun rata, banjir ya banjir semua. Yang soleh ya banjir, yang nggak soleh setengah soleh, apalagi nggak soleh ya kebanjiran. Ini namanya azab. Jadi hati-hati sekali kita dari Sayyidina Abu Bakar ini, kita faham sekali dakwah. Beliau tuh baru pertama kali masuk Islam, itu langsung dakwah. Mendakwahkan ini agama sampai bawa 6 orang masuk Islam berikutnya. Selanjutnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tinggal beberapa menit lagi soalnya. Ini 2 sahabat dulu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Al-Khattabnya nggak sampai jadi Islam, Pak. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar. Makanya saya tadi bilang nikmat terbesar Sayyidina Abu Bakar itu keluarganya semuanya masuk Islam. Itu nikmatnya ini. Nikmat sekali kalau keluarga kita itu dalam lindungan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini orang yang didoain sama Nabi. Allahumma ihdi ahabbar rajulaini ilaika. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada salah satu dari 2 orang yang engkau cintai. Mana yang lebih engkau cintai, tolong kasih hidayah. Satu Amr bin Hisham, Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Ya Allah, berikan hidayah kepada salah satu 2 orang ini yang lebih engkau cintai. Terserah engkau pilih. Kalau enggak Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah kasih hidayah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dulunya Pak, preman. Jadi jangan ngelihat latar belakang seorang, Pak. Kalau ada orang yang dulunya mungkin berjibaku dengan kemaksiatan, jangan-jangan kalau Allah udah kasih hidayah, langsung jadi wali dia. Sayyidina Umar ini dulunya, Masya Allah, nggak ada yang berani sama Sayyidina Umar itu. Baru masuk Islam aja, orang-orang ini, beliau tuh langsung bawa pedang ini langsung. Yang mau anak-anaknya jadi yatim, yang mau istrinya jadi janda, sini, maju. Lawan Umar, Masya Allah. Ketika masuk Islam, memang dari dulu gayanya memang, kadang-kadang kita perlu juga jiwa-jiwa preman ini ya, dalam perjuangan agama ini kadang-kadang. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu begitu. Nah tapi setelah dapat hidayahnya tuh dari adiknya, Sayyidatuna Fatimah bintil Khattab itu. Adiknya ini lagi baca Quran, karena masuk Islam duluan, ngumpet-ngumpet itu. Akhirnya baca surat Toha. Ketika itu, marah ini Umar, rumahnya dibacain ayat Quran kayak gitu, dulu belum masuk Islam, digampar Pak adiknya Fatimah ini sama Sayyidina Umar. Kamu ya macam-macam lah ngomong. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah ini dalam keadaan marah, terus beliau ini ngambil suhufnya itu, lembaran mushafnya itu. Kata Sayyidatuna Fatimah, kamu ini kotor, jangan pegang itu. Kata Fatimah ini, jangan pegang itu suhufnya itu. Ternyata ketika beliau baca, Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kok enak? Loh kok enak? Saya baca lagi loh, kok enak ini. Akhirnya dapat hidayah Pak. Gara-gara tadinya marah itu langsung terbesit hatinya tuh, langsung baca Quran tuh jadi, karena orang Arab kan, salikoh apa? Nalurinya tuh udah naluri bahasa Arab yang enak. Paham lah, kalau kita nggak paham ya sama aja ya, memang nggak paham. Lalu ini kan, akhirnya beliau memutuskan masuk Islam. Ini luar biasa ini. Nah sampai ketika beliau masuk Islam ini, itu senengnya lomba sama Sayyidina Abu Bakar ini. Waktu ketika ini Nabi kan bilang, ayo yang mau infak, sodakoh buat perjuangan ini, dakwah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pulang, Sayyidina Umar pulang. Kata Sayyidina Umar, sekarang saya mau ngalahin Abu Bakar. Selama ini saya kalah terus ini sama Abu Bakar ini. Saya bakal ngalahin Abu Bakar, liatin aja. Beliau ambil, lihat tabungannya ada berapa, ambil setengah, bawa langsung duit setengahnya. Bawa ke Nabi. Nabi nih, dengan bangganya itu, nih Rasul, buat perjuangan agama Rasul. Wa ma tarakta li ahlik, kamu ninggalin berapa buat anak bini kamu? Separohnya, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar datang, mungkin yang dibawa lebih kecil, lebih sedikit, tapi persentasenya bawa nih Tet. Ini Rasul, buat perjuangan agama. Kamu ninggalin apa buat anak-anak istri kamu? Allah dan Rasulnya. Nah loh, saya nggak ninggalin apa-apa Rasul. Abaqaitulahumullah wa rasulah. Saya cuma nyisain Allah dan Rasulnya aja. Pokoknya saya yakin Allah dan Rasulnya nggak bakal menyia-nyiakan keluarga saya. Tapi tadi Pak,
keluarganya udah disiapin dulu, nggak kayak kita gitu ya kan. Jos, habisin mah semua di rekening. Ayah, habisin demi Allah. Tapi nggak siap, akhirnya minta cerai istrinya. Orang imannya nggak kayak Sayyidina Abu Bakar, keluarganya ini. Jangan. Baru jos pulang iktikaf, akhirat. Hancurin TV semuanya, hancurin. Nggak bener ini. Akhirnya nggak lama nggak betah dah istrinya ini. Udah kayak gini, bapak udah gila. Allahu Akbar. Akhirnya semenjak itu Sayyidina Umar ngelihat, ya kalah lagi nih kan. Kalau saya masih bisa nyediain setengah buat keluarga saya, berarti kan kurang yakin. Tapi Abu Bakar kok nggak ninggalin apa-apa, ya udahlah. Apes kata beliau, setelah hari ini saya nggak bakal menang lagi udah setelah ini udah sama saya buat. Kata Sayyidina Umar itu. Itu kata Nabi sampai laukana ba'di nabiyun lakana Umar. Kalau setelah saya ini masih ada nabi, yang jadi nabi itu Umar loh. Padahal tadinya preman, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan-jangan preman ini jadi nabi nanti. Jadi wali maksudnya. Kasih Allah ini. Sampai begitu ini. Karena beliau ini kalau ngomong, itu banyak disetujui oleh langit, oleh Allah maksudnya. Kata beliau, kata Sayyidina Umar sendiri, wa faktu rabbi fi thalath. Saya ini, sesuai dengan kehendak Allah tuh pada banyak tempat. Dihitung-hitung ulama tuh sampai 12. Pertama, waktu pas lagi Nabi SAW haji atau umroh, Nabi mau sholat sunnah tawaf. Kan habis tawaf, Pak, semoga nanti kita bisa haji umrah ya Pak ya. Ini habis tawaf, habis itu sholat sunnah tawaf. Kata Sayyidina Umar, Nabi, kayaknya paling pas Nabi sholatnya di belakang makom Ibrahim. Yang ada kaca itu tuh. Kaca dekat Ka'bah, itu namanya makom Ibrahim. Tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Bukan makom tuh makam kuburan, bukan. Kayaknya di belakang situ tuh Nabi tuh. Pas itu, sholat di situ Nabi. Akhirnya Allah SWT turunkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Benar. Allah turunkan persis seperti kata-katanya Sayyidina Umar. Jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat kamu wahai Rasul. Akhirnya Nabi sholatnya di makom Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim itu. Yang kedua kata Sayyidina Umar. Saya bilang Nabi itu istri-istri engkau, istri-istri baginda kayaknya harus ditutup deh rumah. Terus pakai hijab. Hijab tuh bahasa dulu itu hijab tuh muka tuh semuanya ditutup Pak. Ini hijab bener cadar itu ya hijab itu. Kalau sekarang hijab sunsilk. Gininya doang ini kan mukanya mah cakep banget. Hijab dari mana? Itu belum terhijab itu mata kita yang terhijab malah. Kalau itu hijab itu ya semuanya ditutup. Soalnya Nabi saya liatin kan yang masuk rumah yang bertamu kepada engkau itu enggak semuanya orang baik. Ada yang baik, ada yang fajir, orang jahat. Takutnya ngelirik-ngelirik apa? Minta istri engkau tutup. Allah turunkan ayat untuk hijab. Benar ini, sesuai dengan kehendaknya itu usulan-usulan Sayyidina Umar ini persis seperti apa yang Allah mau memang. Wah, terus pernah juga ini. Waktu pas lagi perang Badar, Sayyidina ini perang Badar tuh ada beberapa orang dari kafir Quraisy yang ditahan, yang ditawan. Di antaranya paman Nabi sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, habis itu Nabi minta usulan. Ayo usul. Ini tawanan-tawanan kita nih mau diapain ini? Kata Abu Bakar, Nabi, gimana juga mereka ini keluarga kita. Kan orang-orang Quraisy juga. Kita kan orang Quraisy, engkau kan orang Quraisy juga Nabi. Gimana juga ini saudara loh. Lebih baik usul saya, gimana kalau mereka ini ditebus saja, minta tebusan. Nanti tebusannya itu kan bisa memperkuat dakwah kita, pasukan kita, jamaah kita. Umar gimana Mar? Kalau saya Nabi, ini mereka ini udah kurang ajar. Ini bahasa saya lebih-lebihin aja ini maksudnya. Bunuh aja langsung. Sayyidina Umar itu ya, wallah karim. Gorok aja lah Nabi lah. Dan hebatnya lagi, beliau tuh usulannya begini, usulannya ini. Yang gorok tuh keluarganya sendiri Nabi, baru mantep. Ali, ini bunuh Naufal, tuh Naufal tuh saudaranya tuh. Bunuh Lintarli. Saya bunuh tuh saudara saya tuh, yang ketahuan tuh. Di perang Badar, ini saudaranya kafir maksudnya, tertangkap di perang Badar. Itu saudara saya nanti sendiri yang gorok nanti. Biar Nabi tahu bahwa tidak ada sedikit pun kecintaan kami kepada orang-orang musyrik. Allah. Beliau tuh tegas sekali ini. Tapi menerima usulan yang seperti ini Nabi kan. Wow. Akhirnya Rasul lebih condong kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena lemah lembut, sayang sama umat tuh bener-bener ini sekali hikmah ya. Akhirnya besokannya, akhirnya Sayyidina Umar pun legowo karena juga usulan, boleh diterima, boleh enggak. Jangan maksa, namanya juga usulan maksa. Itu namanya udah perintah itu. Setelah besoknya, Sayyidina Umar ini datang ke masjid. Nah ini Rasul sama Sayyidina Abu Bakar tuh lagi nangis berdua-duaan. Nangis. Kata Sayyidina Umar bilang, Nabi,
kok nangis? Kenapa nangis? Coba Nabi cerita. Kalau seandainya memang ceritanya menyedihkan, saya ikut nangis bareng. Ya benar, ini dalam riwayat itu begitu. Kalau sekiranya ceritanya tidak menyedihkan, ya saya pura-pura nangis lah bersama kalian berdua. Ini kan bikin orang nggak nangis aja ini kan. Cuman begitulah lebih kurang. Sayyidina Umar ini, kita nanti nangis bareng-bareng kalau sekiranya ceritanya menurut saya menyedihkan Nabi. Akhirnya kata Nabi ini, Mar. Ini barusan Allah itu negor bahwa keputusan saya semalam tentang orang-orang Badar yang tertawan, keliru Mar. Ternyata Allah lebih setuju usulan kamu dibunuh. Tapi karena udah diputuskan, gak dibatalin. Jelas ya Pak, karena udah diputuskan. Jadi gak ada pembatalan hasil musyawarah, gak ada. Kalau dengan musyawarah itu, bahkan dalam riwayat Tabarani itu lebih ajibnya lagi, Nabi tahu itu disalahkan oleh Allah melalui petir. Jadi di Madinah itu besokannya malamnya itu ada petir nyamber sebuah pohon gede. Pohonnya angus. Akhirnya Nabi bilang, ini Allah nggak setuju dengan keputusan kita. Cuma kata ulama gini, karena keputusannya melalui musyawarah, maka Allah jaga. Walaupun salah tuh tetap nggak Allah hukum. Ini penting musyawarah Pak. Kalau kita pakai musyawarah karena Allah, musyawarah dengan sunnah, ada amirnya, ada yang menentukan orang soleh dan bukan karena nafsu memutuskannya. Walaupun salah keputusannya, sama Allah nggak dihukum. Sampai Nabi bilang, kalau seandainya kita ini dihukum Allah seperti itu, nggak ada yang selamat kecuali Umar. Kalau ini petir langsung turunnya ke kita, saya aja nggak selamat, Umar yang selamat. Allah. Ini Sayyidina Umar itu luar biasa. Udah 10 menit. Hadisnya Pak, ini selalu lumayan panjang nih Pak. Maaf, keenakan Pak ya. Terus Sayyidina Asim bin Amr al-Bajali yuhaditsu an rajulin minal qaum alladzina sa'alu Umar bin Khattab. Asim bin Amr al-Bajali ini meriwayatkan ada orang di satu kumpulan, satu suku, nanya ke Sayyidina Umar. Faqalu lahu, kata mereka kepada Sayyidina Umar, innama atainaka nas'aluka an thalath. Wahai khalifah, wahai Umar, sesungguhnya kami ini datang kepada engkau mau nanya 3 perkara. Ini membuktikan bahwa Sayyidina Umar ini faqih, berilmu. Jadi nggak cuma ngandelin kepremanan ya, tanda kutip kepremanannya itu tadi, keberanian dan sebagainya, tapi ilmunya juga mantap. Jadi punya pakem-pakem syariahnya tuh ngerti gitu, nggak brutal gitu. Nah, akhirnya kata orang-orang ini nanya, kami pengen nanya 3 perkara kepada engkau. Jadi beliau termasuk juga ahli fatwa di zamannya. Pertama, an sholatir rajul fi baiti tatawuan. Bagaimana tentang sholat seseorang, sholat sunnah orang di rumah, boleh apa enggak? Dan bagaimana keutamaannya sholat di rumah, sunnah tapi bukan sholat wajib, ini sholat sunnah. Yang kedua, wa anil ghusli minal janabah, kami pengen tanya tentang gimana cara mandi junub. Coba ini, sampai mandi junub itu ditanya. Yang ketiga, wa anir rajul ma yasluhu lahu min imraati idza kanat haidon. Yang ketiga nih, kalau suami istrinya lagi haid, yang halal untuk diperlakukan kepada istrinya itu apa? Apa yang boleh ini? Yang boleh itu apa buat seorang suami ketika istri lagi haid? Apa nggak boleh sama sekali disentuh? Cuman boleh diterawang. Terus kata Sayyidina Umar ini, lucu ini kata Sayyidina Umar, qala asuharun antum? Kalian ini penyihir ya? Kok tiba-tiba nanya kayak gitu? Kata beliau, seingat saya dulu nanyakan 3-tiganya ini langsung kepada Nabi dan nggak pernah sebelum kalian nanya tentang ini kepada saya. Saya nggak pernah ditanya tentang 3 hal ini setelah saya bertanya langsung kepada Nabi. Kok kalian tahu persis pertanyaannya tentang 3 ini? Makanya dianggap, karena tukang sihir ya, kalian kok bisa nerawang ya? Gitu maksudnya ini. Asuharun antum, ente peramal, mau gitu lebih kurang. Kata beliau, baru beliau jelasin. Saya ini udah dari dulu udah nanya tentang 3 ini sama Nabi dan persis pertanyaannya 3 ini. Kok bisa gitu? Akhirnya, faqala, maka Nabi jawab, sholatur rajul fi baitihi tatawu'an nurun faman syaa nawwara baitah. Salat sunnah di rumah, salat sunnah ya Pak. Salat sunnah di rumah itu adalah cahaya bagi rumah kita. Siapa yang ingin memberi cahaya agama, cahaya barokah, cahaya para malaikat, hendaklah salat sunnah di rumah. Kecuali salat-salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Seperti salat sunat tarawih, Id, gerhana, istisqa, itu sholat sunnah yang nggak di rumah, sunnahnya berkumpul berjamaah di masjid atau di lapangan. Tapi kalau sholat sunnah lain, baiknya di rumah.
Nabi bilang, la tattakhidhu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sepi, nggak ada amal agamanya, nggak ada zikirnya. Kalau sekarang bukan kuburan, Pak, bioskop. Kalau sekarang bukan kuburan, mall. Di rumah itu hanya ada Shopee, wa Tokopedia, wa akhawatuha. Belanja aja ini kan. Jadi mall rumah kita. Ada yang rumahnya jadi bioskop aja, nonton aja. Ada yang rumahnya jadi kafe aja ini, dangdutan aja ini kan. Nah, kalau Nabi dulu kuburan. Karena kan kafe nggak ada, bioskop nggak ada, pasar juga jarang. Jadi sehingga kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan itu biasanya jarang ada yang ngaji, sepi. Ija'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebahagian sholat kalian di rumah kalian. Kalau kita sholat sunnah itu di rumah, nanti keluarga kita ini jadi Allah turunkan sakinah, mawaddah, rahmah. Itu salah satu usahanya dengan sholat sunnah di rumah. Ada di Arab Saudi sana, seorang suami ngadu ke syekh, ke kiai. Kiai, saya ini aduh puyeng, anak susah diatur, istri galak, misalnya ini. Susah, gimana ya kiai ya? Ada amalan nggak kiai amalannya? Kata kiai, kamu sholatnya di mana? Sholat wajib kiai? Di masjid. Kalau sholat sunnah di mana? Oh, kalau sholat sunnah ya biasanya di masjid juga. Ba'diyah, qobliyah, biasanya saya di masjid. Oh, coba sekarang. Sholat sunnah semuanya dilakukan di rumah 40 hari, suruh kiainya tuh gitu. Qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud, duha di rumah. Setelah 40 hari ini datang dengan sumringah. Terima kasih kiai. Kok bisa? Tiba-tiba Allah, ya beda saja keluarga itu. Langsung adem ayem, istri, anak kok jadi enak nurut, taat dalam agama. Kok bisa gitu kiai? Ya sebab saya yakin Rasulullah SAW bersabda, ini orang yang sholat di rumah itu, wa ja'ilullah fa innallaha ja'ilun fi baitihi khaira. Orang yang sholat sunnah di rumah, Allah akan jadikan rumahnya menjadi baik. Bukan rumahnya, temboknya, catnya, bukan tentu kan. Isinya ini jadi baik. Jadi kandungan itu. Satu yang pertama, cahayakan rumah kita dengan sholat sunnah. Dua, Sayyidina Abu Hurairah tuh Pak, radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah ini, beliau ini bikin bid'ah-bid'ahan ini. Tapi bid'ah hasanah. Beliau bagi 3 malam tuh dibagi 3, sip-sipan. Sip pertama pembantunya yang tahajud sepertiga malam. Sepertiga malam kedua atau qiyamul lail. Sepertiga malam kedua nanti beliau. Sepertiga malam ketiga nanti istrinya. Jadi sepenuh malam di rumah Sayyidina Abu Hurairah itu ada yang sholat. Kayak gitu coba Pak. Sip-sipan coba ini buat ibadah itu. Saking yakinnya dengan janji Nabi ini. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, wa qala fil ghusli minal janabah, adapun tentang mandi junub, yaghsilu farjahu. Nah ini penting Pak ya, amalkan sunnah-sunnah mandi, ibu bapak. Mandi, kalau mandi kita itu mandi biasa pun, tapi niatnya niat untuk membersihkan diri, niatnya untuk biar tidak mengganggu orang dengan bau badan kita, ini dapat sunnah. Dan tambah caranya, cara mandinya mengikuti sunnah-sunnah mandinya Rasul. Nah, sama Nabi itu diajarin, kalau kita mandi itu yaghsil farjau. Pertama basuh kemaluan dulu. Jadi mau buang air dulu apa segala macam, istinja, depan belakang disabunin dulu. Jadi nanti nggak perlu nyentuh-nyentuh lagi kemaluan, ya disabunin dulu kemaluannya depan belakang. Kalau niat mandi junub, niatnya di kemaluan, karena yang pertama kali kena air sunnahnya kemaluan. Selanjutnya kata Nabi, tsumma yatawaddo, setelah kemaluan wudu. Paham ya Pak ya? Jadi wudu itu bukan terakhir setelah mandi baru wudu, bukan. Wudu itu justru malah awal. Niatnya semua tata caranya sama. Sikat giginya sebelum wudu. Karena sikat gigi itu siwak. Bisa diniatkan? Siwak. Siwak ini sunnah sebelum wudu. Jadi sikat giginya sebelum wudu. Jadi habis kemaluan, habis itu apa? Wudu. Wudu sikat gigi. Sikat gigi baru wudu. Ini ikut. Caranya itu diikutin sama Nabi itu gitu. Wudu sempurna, boleh 2 riwayat, boleh kaki nanti terakhir. Pernah Nabi buat gitu, kakinya nanti terakhir basuh. Wudu sampai telinga, kaki terakhir. Setelah mandi nanti sekalian basuh kaki 3 kali. Bisa juga riwayat yang kedua, Nabi basuh kaki sekalian ketika wudu. Setelah wudu sempurna, baru thumma yufidu ala ra'sihi salasan. Baru mengguyur air ke kepala. Jadi setelah wudu, kepala 3 kali. Kepalanya sampai leher. Ibu-ibu rambut-rambut semua masukin ke dalam akar-akar rambutnya.
apalagi kalau mandi junub. Ini kepala sampai leher semua, mata, telinga semua 3 kali. Baru selanjutnya, ini nggak dijelasin lanjutannya. Lanjutannya kanan depan, kanan belakang. Kiri depan, kiri belakang. Kanan depan sampai kaki, kanan belakang. Kiri depan sampai kaki, kiri belakang. Jadi ada urutannya. Istinja, wudu, termasuk sikat gigi di dalamnya. Habis itu kepala, habis itu kanan depan, kanan belakang. Kiri depan, kiri belakang. Ulang 3 kali. Dapatlah pahala sunnah. Sabunannya di mana? Ya celah-celah tadi. Misalnya setelah semua dibasuh, sabunan. Nanti membilas sabunnya kayak tadi. Kepala, kanan depan, kanan belakang. Kiri depan, kiri belakang. Yang ketiga pertanyaan, waqala fil haid. Gimana tadi suami boleh ngapain aja ketika istrinya haid? Nabi bilang, lahu ma fauqal izar. Pokoknya halal yang di atas sarung. Ini adik-adik ini nggak apa-apa lah, setengah paham lah kan. Di atas sarung tuh apa? Ya pikir sendirilah pokoknya, ijtihad. Dari pusar ke atas itu maksudnya, itu boleh. Jelas Ibu ya? Jadi kalau orang wanita haid itu tidak ada alasan tidak melayani kebutuhan syahwat suami. Salah. Yang nggak boleh itu suami memegang antara pusar dan lututnya istri. Nah ini daerah forbidden ini. Daerah terlarang antara pusar dan lututnya istri dengan syahwat dalam keadaan haid istrinya. Tapi istri megang punya suami nggak apa-apa. Jangan salah ini. Penting ini Bu. Karena kalau haidnya seminggu aja berat bagi suami-suaminya. Ini itikaf 10 hari. Allahu Akbar. Jangan heran kalau dalam Al-Quran ada larangan berjima dalam masjid. Kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri kalian ketika lagi iktikaf. Coba, kok bisa ada larangan iktikaf? Jima tuh gimana? Karena iktikafnya nggak keluar masjid. Kalau iktikaf yang 10 menit, 20 menit, itu mah nggak usah dikasih, masa ya sampai jima di masjidnya, semua itu nggak benar. Justru karena sahabat itu iktikafnya nggak keluar. 10 hari itu, saya Nabi itu, makanya gejolak syahwatnya naik. Allah larang, jangan, walaupun bawa istri, jangan main-main ya. Nyari barokah, Ustaz. Enggak boleh kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya itikafnya itu yang kayak gitu. Jadi gejolak syahwatnya. Nah, kalau ada ibu-ibu lagi punya halangan seminggu, itu tetap melayan syahwat suaminya. Gitu ya, Bu ya. Jadi selesai ini ya. Lahu ma fauqal izar. Wallahu taala a'lam. Ini baru 2 sahabat, sisa 8 sahabat lagi. Semoga nanti. Wudu dalam keadaan telanjang. Oh ya, saya mau buka pertanyaan, Pak. Baru mau buka pertanyaan. Wudu dalam keadaan telanjang, hukumnya makruh. Nggak sampai haram memang ya, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena kita tidak ada tuntutan untuk telanjang ketika wudu. Ketika wudu, kan kita telanjang itu maksudnya antara pusar sampai lutut itu tertutup. Kan kita nggak mewudukan kemaluan toh. Wudu kan muka, tangan, kepala, kaki, telinga. Nggak ada wudu kemaluan. Nah maka nggak ada tuntutan untuk telanjang. Hukumnya makruh. Tapi kalau wudu untuk mandi saja, mandi itu kalau masih bisa tutup antara pusar sampai lutut, sunnah untuk menutup antara pusar sampai lutut. Jadi mandi pakai basahan, sarungan. Sarung yang bekas, sarung yang udah nggak kepake, itu buat nutup antara pusar sampai lutut, ini hukumnya sunnah. Cuma mandi telanjang nggak makruh, karena memang ada tuntutannya untuk membasahi semua tubuh. Jadi nggak sampai makruh kalau mandi. Ya ada lain pertanyaan? Nggak ada, alhamdulillah. Silakan, mau bertanya? Kalau enggak langsung tutup ya? Ya, alhamdulillah. Tutup doa aja ya? Silakan Ustaz, tutup doa. Ada doa. yang mau tanya nggak? Bapak-bapak, adik-adik, bunda? Nggak ada ya, alhamdulillah. Oh iya, tutup doa aja Ustaz. Ya lebih baik nggak ada bertanya lah Bu, makin lama kan. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.